Apakah ujung bumi adalah gunung? Itu seni bela diri yang bagus. Gunung besar itu dengan cepat membesar di mata dan pupil Qin Yichen. Bahkan di bawah desakan teknik-teknik ilahi, dia merasa sedikit tidak enak badan. Namun, meski begitu, tidak ada kepanikan di wajahnya, tapi di matanya, pancaran kegembiraan muncul. Hong lama. Segera, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, True Origin yang agung. Bersiul seperti gelombang. Kekuatan jalur kecepatan, melapiskan tubuhnya. Biarkan aku melihatnya. Apakah tianya Zesan Anda kuat? Atau lebih baik memiliki kekuatan magis? Qin Yichen sedikit tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Apakah dia gila? Melihat pemandangan ini, hati para murid Tanah Suci Tahu yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyebutkan tenggorokan mereka. Menghadapi serangan hebat ini, Qin Yichen tidak bermaksud menghindarinya. Apakah itu ditekan begitu sulit untuk dihindari? Atau apakah dia sudah gila? Jelas, Qin Yichen sama sekali tidak bermaksud menghindari. Melihat postur ini, dia berusaha melawan. Oh lala. Di bawah bayang-bayang gunung besar, tiba-tiba terdengar suara ombak. Di bawah gunung Guanghua yang cerah, sepertinya ada udara gelap yang naik. Perasaan terintimidasi, samar-samar terpancar dari gas hitam itu. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di luar formasi, ketika melihat gas hitam itu, tubuh mau tidak mau meledak untuk sementara merinding, tanpa sadar ingin menghindarinya. Itu hanya mengejar kematian. Melihat tebing Lingtu dalam adegan ini, seringai muncul di sudut mulutnya, lalu dia menekan dengan keras. Bang! Di bawah perhatian 10.000 orang, tinju tanpa gas menghantam gunung. Dan tiba-tiba, lapisan besar gelombang udara menyebar darinya, dan suara memekakkan telinga menyebar ke seluruh penonton. Waktu sepertinya membeku dalam momen singkat ini. Mata orang banyak ditempatkan di tempat keduanya memukul. Menggores. Detik berikutnya, suara nyaring terdengar, dan kemudian semua orang melihat bahwa di gunung yang seperti gunung, jalan retakan yang berpusat di kepalan tangan dengan udara hitam, dan secara bertahap menyebar ke sekeliling. Sesaat kemudian, celah itu menyebar kemana-mana. Gunung. Ledakan. Kemudian gunung-gunung, seperti bukit-bukit, meledak. Akhir dunia ditentukan, tapi itu saja. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, sebuah suara ringan keluar dari mulut Qin Yichen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Ling Tuya sedikit tersesat. Dia menyerang, tetapi membunuh pembangkit tenaga listrik Venerable Realm. Tapi sekarang, dia dihancurkan oleh kerajaan tingkat menengah, bahkan seorang remaja yang lebih muda dari dirinya. Qin Yichen tidak hanya menghancurkan gunung, tapi kepercayaan diri Ling Tuya. Haha bagus. Tai Hao Holy Lord Yu 1000 membuka mulutnya, dan ada kejutan dalam suaranya. Mulai saat ini, dia benar-benar lega. Qin Yichen, memang ada pertempuran melawan Ling Tuya. Sebuah cahaya muncul di hatinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengabaikan Saint Ville? Ling Fei, penguasa pavilion surga di sisinya, tampaknya agak linglung. Dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah kali ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Tanah Suci Tahu, tidak akan memberinya kesempatan kedua. Meskipun tampaknya prestis setianya dia lebih baik daripada Tai Hao saat ini, itu tidak sebaik intinya. Pavilion tianya saat ini sebenarnya adalah rak kosong. Kurir. Tiba-tiba, Ling Fei berbalik dan berteriak pada utusan Saint Martial City. Malaikat Set. Martial City memandang ke arahnya. Utusan. Saya curiga juga, remaja Tanah Suci dicurigai selingkuh. Mata Ling Fei melihat ke arah Yu 1000 Autumn. Jelas, dia curiga bahwa Yu 1000 Qiyu telah memanipulasi dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang bocah kelas menengah di kerajaan mengabaikan Seng Wei? Tanda seru. Tanda seru. Ah, utusan Set. Martial City menyelinap, meliriknya dengan menyipit, dan beberapa suara tidak menyenangkan keluar dari mulutnya. Apakah kamu mempertanyakan penglihatanku? Dia adalah utusan dari Set. Martial City. Jika dia bahkan tidak bisa menipu dalam perkelahian, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Tanda seru. Tanda seru. Jangan berani. Ling Fei merasa itu tidak pantas, dan melirik sinar cahaya Tuan Istana Tanah Suci di sebelah pembawa pesan, dan menemukan yang terakhir, sedikit menggelengkan kepala ke arahnya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Ling Fei merasakan misteri yang tak terduga, tetapi dia tidak berani terus bertanya, apakah pemuda itu memiliki sarana untuk bersaing dengan Seng Wei? Dia tidak bisa tidak memikirkannya. Jika itu masalahnya, bocah itu terlalu menakutkan. Apakah Tanah Suci Tai Hao akan memiliki Yuan Yu kedua? Ada jejak kecemasan di hatinya. Dalam tahap bela diri, sudut mulut Qin Yichen menimbulkan sedikit lengkungan. Benar saja, dia tidak menyangka Ling Tuya terlalu bergantung pada Seng Wei. Seng Wei menakutkan, dan dapat memberinya keuntungan mutlak. Tetapi begitu Seng Wei ditahan, dia kehilangan keuntungan Ling Wei dari tebing Lingtu. Nyatanya itu bukan apa-apa. Bahkan bisa dikatakan kekuatannya tidak sebaik Zhong Zian.
Si teknik ilahi. Pada saat itu, Qin Yichan mengandalkan teknik ilahi ini, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang menghadap ke puncak suci tidak takut, apalagi kekuatan bodoh Ling Tuya. Tentu saja, mempraktikkan teknik ilahi memiliki persyaratan yang hampir menuntut untuk kekuatan roh. Transformasi roh. Di dunia ini, spirit power telah mencapai level Pure Refining Master ini, bisa dihitung dengan jari. Namun, Qin Yichan adalah salah satunya. Meskipun ranah kekuatan rohnya belum dipromosikan, dalam pencapaian kekuatan roh, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Qin Yichan tidak tahu di dalam hatinya, tapi sekarang dia penuh percaya diri. Tebing Ling Tu yang kehilangan keunggulan Shen Wei setara dengan harimau tanpa gigi, yang tampak menakutkan. Kenapa, kamu hanya melakukan itu? Melihat keterlambatan Ling Tuya dalam mengambil gambar, Qin Yichan berbicara lagi, dan berbisik pelan. Bajingan. Tebing Ling Tu mudah tersinggung. Shen Wei berguling dan mengalir, seperti lautan badai. Laut bergelombang. Luasnya berat, dan bisa meruntuhkan segalanya. Dibandingkan dengan panggung bela diri, ruangnya beriak dan bergelombang seperti danau. Qin Yichan berdiri di sana, seperti rumput bebek di air. Tampaknya dia bisa tenggelam oleh gelombang besar Shen Wei kapan saja, tetapi mereka naik bersama ombak dan jatuh bersama ombak. Zeng. Tiba-tiba, sebuah pedang mengerang, dan pedang ilahi yang mempesona muncul di tangan tebing Ling Tu. Begitu pedang itu bergerak, ruang itu ditandai dengan tanda putih yang terlihat dari mata telanjang, dan gelombang suci yang melonjak juga terputus. Sepertinya di bawah pedang itu, tidak ada yang dipotong terus-menerus. Kamu bangga mati di bawah pedang suciku. Suara sedingin es datang dari mulut tebing Ling Tu. Dia ditutupi dengan prestise suci dan memegang pedang suci, seperti orang suci yang berjalan keluar dari ruang dan waktu kuno.